Terima kasih Tuhan, dan kami ikut penuaian besar-besaran di akhir zaman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang pencurahan yang terbesar Tuhan sepanjang zaman sebelum kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Haleluya. Tema hari ini Bapak Ibu Saudara, kami siap membangun. Saya bacakan di Nehemia 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Waktu itu Nehemia tukang ahli minuman raja, dia yang menyiapkan minuman, dia yang mencampur minuman, menyediakan minuman untuk raja. Lalu dia dengar cerita orang-orang yang datang dari Yerusalem. Yerusalem keadaannya hancur, lebur, sudah runtuh. Yerusalem, bangsa Israel yang dulu, saudara bayangkan, mereka keluar dari Mesir. Semua kerajaan takut, bangsa-bangsa lain takut. Pada zaman Daud itu luar biasa. Daud diberkati luar biasa, menang ke sana kemari berperang menang. Zaman Salomo orang gak berani berperang melawan Israel karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kerajaan itu sangat makmur, sangat diberkati, sangat ditakuti oleh siapapun juga. Namanya terkenal, mereka membangun bait suci yang luar biasa. Semuanya terbuat dari emas, dilapisi emas. Tapi ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyayangkan bangunan yang dibangun oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel, umat Tuhan jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan, mereka menyembah berhala, mereka berzina terhadap Tuhan, mereka ditinggalkan Tuhan. Dan ketika mereka ditinggalkan Tuhan, habis hancur. Bangsa Israel terbelah, bangsa jadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Lalu mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, dan sampai zaman Nehemia mereka habis, mereka dibuang. Nah, ketika Nehemia melihat itu, mereka berdoa. Dia datang ke Yerusalem. Saudara bisa baca sejarahnya kitab Nehemia. Bangsa yang luar biasa tiba-tiba hancur, bukan tiba-tiba, habis. Mereka harus kumpulkan, kalau saudara baca, hanya berapa ratus orang, berapa ribu orang dari setiap suku, dari setiap daerah. Mereka berkumpul kembali, mereka berdoa supaya Tuhan pulihkan dan supaya mereka bisa bertinggal di sana dengan baik. Mereka harus membangun satu tembok untuk melindungi mereka, menjaga mereka. Dan bangsa Israel, umat Tuhan menyatakan, kami siap untuk membangun. Dengan gangguan dari segala macam, dari kerajaan lain, dari orang-orang lain, mereka yang menguasai tempat itu, mereka nggak mau bangsa Israel membangun lagi. Ketika bangsa Israel berdosa, mereka ditinggalkan Tuhan. Buat kita apa? Refleksinya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan sampai yang hari ini masih jauh dari Tuhan, jarang beribadah, jarang baca firman, jarang dengarkan firman Tuhan, hari ini datang pada Tuhan. Katakan kami siap untuk membangun. Membangun gereja ini bukan secara fisik Bapak Ibu Saudara. Secara fisik gereja ini sudah dibangun, ya butuh biaya. Itu lain hal, tapi yang paling penting apa? Tuhan katakan di Yudas 1, cuma satu pasal di kitab Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang Tuhan minta pertama, bangun diri kita sendiri. Amin. Yang mau membangun dirinya sendiri katakan amin. Haleluya. Bangun diri kita sendiri itu apa, Bapak Saudara? Apa yang kita bangun? Bangunan apa yang harus kita dirikan dalam diri kita sendiri? Secara rohani, amin. Hari ini apakah Yesus yang menjadi dasar dari hidup kita? Kita membangun hidup kita
GBI Mangkorem 15 tahun. Umur seorang lulus SMP kali ya. Ya, saya kayaknya lulus SMP umur 15 tahun. Lalu masuk SMA. Ketika masuk SMA, saya mulai membangun hidup saya. Amin. Waktu SMP nggak terlalu mikir nanti kuliah apa, kerja apa. Tapi begitu masuk SMA mulai mikir. Masuk jurusan, kalau zaman saya jurusan A1, A2, A3. Ada A4, A5. Saya nggak tahu A4, A5 itu apa. Tapi saya masuk A1. Kenapa A1? Saya sudah berpikir, saya akan membangun hidup saya dengan nanti akan kuliah di jurusan apa. Kalau nggak teknik industri, teknik mesin, ya yang gitu-gitu, teknik fisika, elektro atau apa. Saya udah berpikir, mulai membangun, umur 15 tahun kita mulai membangun. Kita mulai mempersiapkan diri kita, pondasi yang paling kuat. Amin. Pondasi kita apa? Atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Gak bisa mengandalkan diri sendiri, Bapak Saudara. Dasar iman yang paling suci apa? Ingat gak perumpamaan tentang dua macam dasar? Tuhan Yesus pernah ngajarin. Yang pertama orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu yang kedua orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Lalu datang, kalau kita lihat di Matius 7 ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Amin. Tiap tahun hujan dan banjir datang enggak? Yang ngalamin banjir boleh angkat tangannya. Halo, shalom. Nanti kalau kebanjiran siapin telepon Kabit Diakonia mana? Ada enggak? Pak Samno. Oi, puji Tuhan berdiri lagi. Lihat tuh oknumnya paling belakang. Nanti begitu kebanjiran panggil Om Samno. Pak kirim apa? Butuh apa kalau kebanjiran? Makanan, minuman, 1 box. Enggak apa-apa. Kita ada bergereja dengan sistem berkeluarga. Amin. Siapa yang susah kita ikut susah, siapa yang sakit kita ikut sakit, kita saling menolong, kita membangun keluarga ini bersama-sama. Turunlah hujan dan banjir. Kalau banjir bilang, tiap tahun hujan datang, banjir datang. Hujan dan banjir apa? Pengajaran-pengajaran Bapak Ibu Saudara. Hujan dan banjir apa? Godaan dan cobaan. Apalagi anak-anak muda. Ini kasihan banget ini yang masih muda-muda ini. Godaannya banyak, cobaannya banyak. Yang tua gimana? Banyak juga enggak? Pak Asi banyak enggak? Banyak juga. Ternyata banyak juga. Pak De Heri yang paling saya tahu paling senior. Pak De, banyak enggak cobaannya? Banyak juga, godaan banyak. Ada banyak hujan dan banjir yang datang. Selalu datang Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa iman kita paling kuat. Amin. Ada yang merasa paling kuat. Lalu siapa yang paling kuat? Selalu datang hujan dan banjir. Kita berjaga-jaga, kita bersiap-siap. Maka kalau datang hujan dan banjir, angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kata kunci pertama, mendengar. Amin. Hari ini bukan cuma mendengar, membaca juga. Kalau kita nggak pernah mendengar, bagaimana kita melakukannya? Kuncinya 2, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau nggak pernah mendengar, bagaimana melakukan? Maka yang pertama harus mendengar. Amin. Colek kanan kirinya, ayo mendengar suara Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Dan yang paling penting melakukannya. Itulah 2 dasar. Kalau kita lihat orang yang mendirikan di atas batu sama di atas pasir, salah nggak mereka?
Mereka berdosa enggak sebenarnya? Enggak berdosa, bukan orang jahat. Dua-duanya bukan orang jahat, apa jahatnya mendirikan rumah? Haleluya, terlalu semangat. Salahnya apa? Kejahatan apa? Hukum apa yang dilanggar dengan mendirikan rumah di atas pasir? Salah Pak, nggak ngurus IMB. Kalau ngurus IMB pasti dilarang mendirikan rumah di atas pasir. Tapi ini dia mendirikan di atas pasir. Bukan orang jahat, nggak ada niat jahat. Tapi mereka ingin membangun sesuatu. Dua-duanya pengen membangun. Membangun hidupnya, orang-orang pengen membangun hidupnya. Mulai belajar, sekolah, dari SD, SMP, SMA, mereka pengen bangun hidupnya. Lalu ada yang kuliah, ada yang enggak kuliah pun bekerja, berusaha dengan baik. Tapi kalau dasarnya bukan firman Tuhan, begitu banjir, begitu hujan, ada tawaran, ayo yang kita sering dengar lah ya di TV, korupsi, apalagi suap menyuap. Jangankan itu, ada tawaran yang online itu loh. Oh, pada tahu, ngalamin juga, judi online. Ternyata ya di tempat saya kemarin ketemu dengan mantan anak buah saya di perusahaan yang lama, ngobrol. Waduh Pak, saya harus bantu menyelesaikan judi online lah, pinjaman online lah, apa segala macam yang online. Game online, lagi bekerja, nggak bisa konsentrasi dan lain-lain. Belum dicobai sampai melewati kekuatannya, hanya ditawarin, ada WA masuk kan ya, ada slot, pasti menang. Terus ada pinjaman tanpa agunan, bunganya rendah, lalu apa segala macam. Sangat menarik. Pinjamannya untuk apa? Untuk beli HP baru. Ngapain beli HP baru? Kalau lihat HP saya, HP dari tahun, berapa tahun Wah, berapa tahun ini HP? Sampai lupa belinya saking lamanya. Nggak penting. Di sebelah saya pakai HP yang bisa dilipat-lipat itu loh. Wah, pakai tabs, pakai segala macam. Jangankan pakai gituan, pakai ini aja saya nggak bisa semuanya pakai. Taunya cuma WA, buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, udah itu doang. Di luar itu nggak ngerti fungsinya yang lain apa. Chat GPT atau apa, nggak ngerti saya. Ya kepakainya cuma itu. Jadi mau beli yang baru yang lebih keren, ngapain juga gitu. Amin. Tetaplah low profile, amin. Nggak ada yang menuntut kita untuk gaya-gayaan kok, sederhana. Karena apa? Keinginan untuk keren itu menimbulkan apa? Di luar kemampuan kita. Kita berusaha beli, belanja di luar kemampuan kita. Saya juga sering bilang, ada juga yang dikejar-kejar debt collector karena apa? Beli mobil, rumahnya di gang. Belinya apa? Fortuner. Tiap pagi berangkat, keren. Kalau tahu daerah Sunter ada jalan namanya Warakas, ada yang tahu? Warakas, wow, orang sana. Itu kan jalannya kecil. Itu orang beli Fortuner. Kantornya di mana? Di Sunter. Naik motor juga nggak apa-apa kali. Tapi sampai supaya gaya, pengen tampil keren. Saya bilang ngapain mempersulit diri sendiri. Cicilannya berapa? Belum bensinnya atau solarnya, terus apa lagi pajaknya. Berat bro. Mendingan pakai motor, kalau hujan tinggal ya pakai Gojek atau apa kek. Jadi kadang-kadang hujan dan banjir itu bukan sesuatu yang besar Bapak Ibu Saudara. Tapi itu membuat kita kadang-kadang tergoda sehingga apa? Rumah kita rubuh, apa yang kita bangun selama ini, keluarga yang kita bangun selama ini, karir yang kita bangun selama ini, hidup rohani yang kita bangun selama ini habis.
Seperti bangsa Israel tadi. Dari zaman Musa, lalu masuk zamannya Nabi Samuel, masuk zaman Daud, zaman Salomo. Itu luar biasa. Dibangun dengan ketekunan, dibangun dengan iman, dengan firman Tuhan, didukung para nabi-nabi, lalu habis. Karena apa? Banjir dan hujan. Begitu hujan, orang udah siap nggak begitu hujan? Biasanya siap ya. Makanya ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, siap-siap bakal ada hujan godaan. Ada siap-siap banjir cobaan, persoalan dan segala macam. Kalaupun itu terjadi, yang kita pelajari tentang siapa kemarin? Ayub. Sampai habis. Orang kadang dikit tinggal pacar aja pusingnya 7 keliling bikin update status 7 hari 7 malam. Hah? Galaunya sebulan. Ayub bukan cuma ditinggal kekasihnya, istrinya ngomongnya, udah mati aja lah Ayub, mau ngapain sih? Kutuki Tuhanmu, kamu ngomong seperti perempuan gila. Ada yang perempuan gila sini, lalu jangan sampai, amin. Di Pilar saya bilang untung itu ditulis cuma 1 kalimat, biasanya perempuan kalau ngomel 1 kalimat cukup nggak? Nah, kan yang jawab perempuan sendiri. 1 kitab Ayub, kalau Ayub tulis itu kata-kata istrinya, enggak selesai-selesai bisa. Sampai Ayub lupa nulis, tadi Elifas ngomong apa ya, yang diingat omongan istrinya. Elihu ngomong apa, teman-temannya ngomong apa, enggak ingat, yang diingat omongan istrinya. Untung enggak ditulis Bapak Saudara. Amin. Habis semua. Ayub habis. Tapi karena punya dasar iman yang kuat, tetap bertahan, tekun. Yakobus bilang Ayub itu bertekun, ketekunan Ayub. Karena punya dasar yang kuat. Amin. Apa yang terjadi? Orang baik dan orang, bukan orang baik, orang yang mendirikan di atas batu dan orang yang mendirikan di pasir, dua-duanya mengalami hujan yang sama. Dua-duanya mengalami banjir yang sama, tapi kedua perbedaannya, yang satu akhirnya lenyap, yang dua tetap bertahan sampai kesudahannya. Amin. Dua-duanya orang baik, bukan orang jahat. Tapi kadang orang baik pun bisa salah membuat keputusan. Kenapa nggak di atas batu? Biar cepet Pak, mau cepet, praktis, murah. Kalau mendirikan di atas batu, pondasinya itu apa? Pakai tiang pancang. Ada yang jurusan sipil atau biasa di konstruksi. Si siapa ya? Ehud, di perusahaan konstruksi. Dipancang dalam kan ya, Hud. Sampai ketemu batu yang keras kan? Itulah mendirikan di atas batu. Tanah itu ditancap pakai pancang sampai dasar, sampai ketemu batu. Sampai nggak bisa turun lagi. Dibandingkan dengan ada tanah, ya udah kita taruh rumah di sini, kita bangun di situ. Mana yang lebih kuat? Yang satu bisa tingginya puluhan lantai, yang satu 2 lantai, begitu hujan lewat rubuh. Biayanya mahal, tapi berkualitas. Amin. Hari ini ya waktunya habis. Mendengar dan melakukan. Mendengar firman Tuhan artinya baca. Ayo disiplin baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu membangun diri sendiri. Yang kedua, selain membangun diri sendiri, tadi di Yudas dikatakan di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Tetap dalam naungan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus. Mendengar firman Tuhan, melakukan dalam berdoa dalam roh. Lalu apa? Bangun keluarga kita. Bangun anak-anak kita, bangun keluarga kita. Yang ketiga apa? Bangun gereja kita. Amin. Bangunlah pelayanan. Karena apa? Harus berbuah. Kalau enggak berbuah maka pohonnya ditebang. Jadi harus berbuah. Mulai melayani Tuhan. Yang belum melayani Tuhan, hayu
sekali lagi dan seringkali saya ajak melayani Tuhan. Di pilar saya minta pada nyanyi di depan, ibu-ibu, emak-emak. Jadi singer, luar biasa. Begitu saya datang lagi, udah ada yang naik panggung di jadwal. Yang lain mau jadi singer, jadi WL, jangan cuma anak muda, ibu-ibu boleh. Jadi dancer juga saya bilang boleh. Amin. Coba bayangin ibu siapa yang mau jadi dancer siapa? Ya mulai pok-pok. Enggak apa-apa. Amin. Bahkan yang finishing gereja ini itu ibu-ibu. Akhir yang menyelesaikan panggung. Yang karpet, terus ini seminggu, 2 minggu, berapa lama pasang ini nih. Kelihatannya sama 2 minggu lalu. Beda ini, udah ada pelapisnya di dalam. Udah ada peredamnya. Sebelumnya kalau kita lagi ibadah gini kedengeran suara sebelah. Sekarang kan nyaris tak terdengar. Ibu-ibu juga yang ngurus. Itu lantai itu ibu-ibu. Semua melayani Tuhan, amin. Bukan buat saya. Bapak Ibu masing-masing berbuat sesuai dengan talenta masing-masing. Dan Tuhan pasti berkati, Tuhan mengurapi. Amin, kita berdoa Bapak Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan.